selamat datang di podcast kita hari ini. Gue Cindy, dan hari ini gue bakal ngobrol bareng 4 orang yang keren-keren banget nih. Gue Rian, siap buat diskusi yang seru-seru. Gue Gadis, topiknya lumayan dalam, tapi kita bakal bawain santai kok. Dan gue Ardan, gue penasaran banget nih sama obrolan kita hari ini. Dan gue Maila, yuk langsung gas aja. Oke, jadi hari ini kita bakal ngomongin soal pergaulan bebas versus pergaulan yang terjaga. Topik yang sering banget diperdebatkan di kalangan anak muda. Kita coba lihat dari berbagai sudut pandang ya. Ya bukan buat ngejat siapapun, tapi biar kita makin ngerti. Kita mulai dari yang paling dasar. Pergaulan bebas itu sering dikecam negatif, kayak selalu identik sama hal-hal yang benar. Padahal sebenarnya bebas itu maksudnya gaya hidup yang terlalu terikat sama norma sosial tertentu. Tapi di Indonesia, istilah pergaulan bebas emang lebih sering diartiin sebagai perilaku yang udah melewati batas, kayak seks, narkoba, atau hal-hal yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi wajar kalau konotasinya negatif. Sedangkan pergaulan yang terjaga itu lebih ke hubungan sosial yang terjaga. Nah, contohnya kayak baik dalam keluarga, agama, dan masih aktif tapi harus selektif. Jadi yang jadi pembeda bukan soal banyak-banyaknya teman atau seberapa sering kalian keluar rumah, tapi lebih ke nilai dan prinsip yang dipegang dalam diri seseorang. Betul tuh. Dan batasannya itu beda-beda tiap orang, tergantung latar belakang dan keyakinan masing-masing. Jadi gue mau coba bawain sudut pandang yang sering dianggap kontroversi nih, tapi ini banget untuk dibahas karena banyak anak muda ya kan sekarang yang anggap pergaulan bebas tuh kayak soal kebebasan, karena mereka ini juga punya hak atas hidup mereka sendiri. Jadi ya mereka juga berhak lah mau gaya hidup mereka yang kayak gimana. Nah, tapi dari sudut pandang psikologi itu gimana sih? Nah, dari sudut pandang psikologi, eksplorasi sosial itu yang penting banget di masa remaja dan dewasa muda. Kita tuh lagi di fase nyari jati diri, dan proses itu butuh ruang buat untuk kenal lebih banyak tipe orang di situasi. Yang jadi masalah tuh bukan kebebasannya, tapi kalau kebebasan itu dijalani tanpa kesadaran dan akan tahu resikonya. Lo bisa bebas bergaul, tapi lo itu juga harus bisa sama konsekuensi. Benar juga sih ya, dan banyak juga yang anggap dirinya itu bergaul tapi tetap pegang prinsip, kayak bisa pergi kemana aja, punya teman dari berbagai tempat atau latar belakang, tapi gak masuk ke hal-hal yang merusak dirinya mereka sendiri. Nah, itu tuh sering salah karena orang sering nyamain bebas bergaul sama gak punya aturan, padahal hal itu tuh beda banget. Nah, sekarang kita kasih satunya. Buat banyak orang, terutama yang dibesarkan dengan nilai agama atau budaya yang kuat, pergaulan yang terjaga itu bukan beban, justru perlindungan. Ada rasa aman dan arah yang jelas dalam hidup. Nah, kan tadi udah dari sudut psikologi, kalau dari sisi sosialnya gimana sih, guys? Nah, dan dari sisi sosial, komunitas yang punya nilai kuat itu cenderung lebih stabil. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan kayak gitu punya jangkar yang ngebantu mereka ngambil keputusan pas ada tekanan dari luar. Nah, tapi kita tuh perlu hati-hati juga, yang sampai yang menjaga batasan berubah menjadi kontrol yang berlebihan atau isolasi diri. Ada garis tipis antara penjaga diri dan yang berlebihan. Iya tuh, pergaulan yang terjaga, yang sehat itu tetap terbuka. Bisa berinteraksi sama siapapun, punya teman yang beragam, cuma prinsipnya gak gampang digoyah. Dan yang sering bikin orang salah paham, mereka yang milih pergaulan terjaga sering dianggap kuper atau ketinggalan zaman. Padahal nggak begitu.
lo tetap bisa update, kreatif, dan punya networking luas sambil tetap pegang nilai. Jadi dari diskusi kita dari tadi nih, gue rasa kayak nggak ada satupun jawaban yang mutlak semua, kayak mutlak benar semua. Semua kembali ke nilai pribadi, karena seberapa sadar kita akan resikonya. Yang penting apapun pilihannya, pastiin lo tahu keputusan lo. Bukan karena ikut-ikutan, dan lo tahu resikonya. Pergaulan yang sehat, bebas maupun terjaga, intinya sama, saling menghargai dan tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dan kalau lo lagi bingung soal pergaulan atau resiko kapan, jangan sedih sendiri ya. Ajak ngobrol orang yang lo percaya. Nah, jadi itu dia obrolan kita hari ini soal pergaulan bebas versus pergaulan yang terjaga. Semoga bisa ngasih perspektif baru buat kalian yang dengerin. Makasih ya udah nemenin kita. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yang nggak bebas sama ulang. Ini udah di-record. Bakal bawain santai kok. Ardan hadir, gue udah banget nih sama topik kita hari ini. Dan gue Mela. Ayo langsung gas aja. Itu berarti. Kalau itu aja udah. Gue telepon ya. A few minutes later, 1 hour later, 24 hours later, 1 week later. Enggak, lu kecilin dulu. Ulang lagi. Tanggapan. Iya, kan jadi kebot. Tapi kalau dari sudut pandang psikologi itu gimana sih? Dari sudut pandang psikologi, eksplorasi sosial itu yang penting banget di masa remaja dan dewasa muda. Kita lagi di fase nyari jati diri. Kalau dari sisi sosiola. Me leva pra tua cama, me mostra quem é que manda. Bye.